Pemirsa, kita akan membahas topik tolak full day school dan bersama kita sudah hadir narasumber Menteri Pendidikan Nasional periode 2009-2014 Muhammad Nuh. Dan juga sudah hadir Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Asrorun Niam Soleh. Namun pemirsa, sebelum membahas lebih lanjut topik ini, kita saksikan dulu paket berikut. Polemik wacana full day school di Indonesia resmi berhenti. Berawal dari gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini, Muhadjir Effendi, respon publik bermunculan yang mayoritas menolak wacana full day school. Meski berniat baik, yakni mengurangi potensi kegiatan negatif murid di luar selepas jam sekolah, penolakan publik berlatar belakang kesiapan sekolah dan guru, serta berkurangnya waktu murid berinteraksi dengan lingkungan di luar sekolah. Sekitar 34.000 orang menandatangani petisi penolakan terhadap wacana full day school yang digelar salah satu situs sosial. Tujuannya publik berharap para pembuat kebijakan sadar bahwa full day school berbahaya sekaligus mencari solusi terbaik bagi kemajuan anak-anak Indonesia. Penerapan full day school di tanah air dinilai belum tepat. Sejumlah faktor menjadi kendala yang menghambat pemberlakuan jam sekolah lebih lama dibandingkan yang ada saat ini. Bahkan jika dibandingkan dengan negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, Finlandia, pemberlakuan full day school cenderung bertolak belakang. Berkaca kepada Finlandia, waktu lama di sekolah bukan menjadi acuan untuk mencetak murid-murid cerdas. Di Finlandia, guru bahkan hanya diberi waktu di dalam kelas maksimal 4 jam per hari. Selain itu, jumlah total adalah 190 hari sekolah per tahun atau lebih sedikit 40 hari dengan hari sekolah di Indonesia yang mencapai 230 hari per tahun. Pantas, apalagi yang menjadi kendala pelaksanaan full day school di tanah air? Jika untuk mengembangkan pendidikan karakter dan moral murid, apakah memang harus diberlakukan di sekolah? Apa rekomendasi lainnya agar kualitas pendidikan Indonesia meningkat tanpa full day school? Iya, tolak full day school. Ini kalau memang ini jadi dilakukan, mungkin hal pertama yang diminta oleh anak-anak sekolah ini tambahin uang jajannya. Tambahin uang jajan. Oke. Ya, langsung ke Pak Nuh mungkin, Pak. Ini waktu menjabat sebagai menteri pada saat itu. Ini konsep full day school sempat terpikirkan nggak Pak pada saat itu? Saya nggak ingat kalau dulu pernah dikeluarkan sama Pak Nuh ya. Bukan jualan saya. Bukan jualan Pak Nuh. Tapi sebelum ke situ Mas Rudi, Mbak Cakrim, yang menarik ini kan respons publik. Luar biasa respon publik ini. Mulai dari yang sebelah pro sampai yang sebelah kontra. Gitu. Apa maknanya itu semua? Maknanya adalah ownership dari publik ini terhadap pendidikan sangat kuat. Sehingga policy-policy yang terkait dengan pendidikan sangat sensitif. Karena memang tidak ada orang yang tidak terlibat dengan pendidikan. Kalau tidak dirinya, anaknya, saudaranya, tetangganya, atau kawannya, pasti itu terlibat dengan dunia pendidikan. Dari situlah maka karena sifatnya sangat sensitif, oleh itu penyiapan, apalagi yang terkait dengan kebijakan, yang nantinya akan jaringan kebijakan, itu menjadi keharusan. Kalau tidak nanti pro kontraknya ini. Yang penting saya kira, baik yang pro maupun yang kontra, meskipun sekarang sudah diberhentikan, tapi kita belajar dari kejadian ini. Apa itu? Belajar memahami persoalannya dengan baik, substansinya dengan baik, emosi dan seterusnya itu di belakang, ya supaya tidak muncul energi yang negatif. Nah, terkait dengan ini Mas, full day atau half day atau all day dan seterusnya itu hakikatnya kan keinginan kita atau keinginan pemerintah atau keinginan siapapun untuk meningkatkan kualitas. Saya kira tidak ada yang tidak ingin meningkatkan kualitas. Memang persoalan di pendidikan kan hanya dua sebenarnya. Apa itu? Dua saja, tidak banyak-banyak. Yaitu akses dan kualitas. Gimana caranya anak-anak itu bisa sekolah, mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas, dan kalau sudah sekolah kualitasnya bagus. Itu aja sebenarnya yang diminta, tapi persoalannya banyak. Artinya sebetulnya kalau bicara soal harus full day atau tidak full day ini bukan sesuatu yang substantif, Pak? Tergantung dari kewilayahan, tergantung dari status sosial, dan seterusnya. Tadi dipaparkan, disandingkan antara Indonesia dan Finland. Menarik itu. Ya.
Kalau disandingkannya itu hanya head to head, itu tidak fair dong. Ya. Berapa sih penduduknya si Finland, kayak apa sih status sosialnya? Mungkin di Finland masyarakat sudah menjadi sekolah. Karena sangat kondusif untuk pembentukan karakter. Tapi di tempat kita, apa iya kalau diserahkan di masyarakat atau di lingkungan itu malah lebih baik atau malah lebih tidak karu-karuan. Nah ini yang perlu didalami dengan baik. Yang penting, Mas Rudi, Mbak Cakrim, satu, siapkan dengan baik infrastruktur. Oke. Mulai dari toilet atau toilet, tempat ibadah, tempat makan, dan seterusnya, tempat ruang belajar. Yang kedua, kurikulumnya. Kalau toh nanti mau diterapkan itu, ya, karena urusan full day ini bukan sesuatu yang baru. Best practice-nya sudah ada sebenarnya. Tinggal kapan diterapkan dan di mana dan seterusnya. Itu. Nah ini yang digarisbawahi juga pernyataan dari Pak Menteri juga adalah Pak Menteri yang sekarang ini kenapa ingin menerapkan full day school karena ingin membentuk karakter anak yang baik. Apakah memang sudah bisa dikatakan saat anak di luar rumah berarti karakter yang tidak baik yang akan terbentuk? Jadi sangat tergantung dari wilayahnya. Ada wilayah-wilayah tertentu memang itu sangat kondusif di dalam pembentukan karakter, tapi juga ada yang sama sekali tidak kondusif. Keluarganya pun juga demikian. Ada ibu dan bapak yang siap menampung anak sebagai bagian dari tempat untuk berpendidikan, tapi ada juga ibu bapaknya tidak jelas. Ya, kemana dia pergi? Nah, oleh karena itu salah satu diantaranya, kalau mau mengembangkan karakter itu memang salah satu tempatnya adalah di sekolah. Bukan full day itu yang membuat. Tidak harus dalam bentuk full day, tapi sekolah harus menjadi salah satu faktor kontributor pembentukan karakter. Dan yang perlu diketahui kan juga ada daya tahan sebenarnya. Daya tahan apa nih Pak? Daya tahan tetap pembelajaran. Anak-anak yang tentu yang usianya masih relatif muda, anak-anak, itu kemampuan dia untuk melakukan proses pembelajaran tentu akan berbeda dan orang yang sudah relatif dewasa. Lebih bagus mana tuh Pak, yang masih muda atau yang sudah dewasa? Kalau dari sisi ketahanan tentu yang tua atau yang dewasa lebih tahan. Itu tapi hasil untuk absorpsi tentang hasil pendidikan tentu yang muda yang lebih bagus. Ini kalau kita melihat panjangnya waktu yang ada di dalam sekolah nantinya kalau memang diterapkan full day school ini. Kalau Pak Asrorun dari KPU sendiri ini melihatnya kemarin nampaknya salah satu yang menolak Pak ya? Ya, kita melihat pada cara berpikir dulu ya. Jadi kalau kita lihat konsideransi yang kemudian menjadi batu bijak di dalam pengambilan wacana full day school itu mengasumsikan bahwa orang tua ini bekerja. Ketika anak sekolah, kemudian dia pulang, orang tuanya belum ada, tidak ada di rumah, dan kemudian ada ruang kosong di dalam pengawasan dan juga pengasuhan, maka kemudian dipanjangkanlah waktu di sekolah. Nah ini kan cara pandang menempatkan anak menjadi objek. Dan tentu nggak pas juga di dalam konteks pendidikan dan juga pengasuhan. Dari awal cara pandangnya aja ini sebenarnya bermasalah begitu. Makanya kita luruskan, kita minta ketika kita mendorong proses pemenuhan hak dasar pendidikan dan juga pencegahan terjadinya tindak kekerasan, pemastian peningkatan karakter anak sebagai salah satu goal pendidikan, harus menempatkan anak sebagai subjek, porosnya itu anak gitu. Nah, kemudian diskursus soal full day atau half day sebenarnya bukan itu kan isunya. Awalnya ada masalah terkait dengan karakter. Ada komitmen presiden untuk nawacitanya itu salah satunya adalah pendidikan karakter. Faktanya ada masalah. Seharusnya sekolah menjadi salah satu agen pembangunan karakter, tetapi belum cukup optimal. Nah, tentu secara normatif kan sekolah sebagai transfer ilmu pengetahuan ya, tetapi pada saat yang lain juga transfer nilai-nilai. Nah, masalahnya apa sebenarnya yang paling mendesak untuk dijawab?
sekolah belum cukup kuat untuk memberikan keteladanan. Nah, itu yang kemudian didorong kan, ya, ini bukan kemudian justru anak dipanjangkan masa berada di sekolah. Tentu nggak menjawab ini kan menarik masalah sebetulnya inti. Pak Anu dan Pak Asrorun. Yang saya pahami adalah itu namanya, kalau SD itu namanya pendidikan dasar gitu. Jadi guru itu sebagai pendidik sebetulnya, bukan sekedar pengajar. Kalau pengajar itu kan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan misalkan. Kalau pendidikan kan lebih ke karakter dan segala macam. Artinya bukan masalah jam berapa lama dia di sekolah, tapi bagaimana guru itu berfungsi sebagai seorang pendidik, bukan? Itu yang menjadi masalah saat ini mungkin. Ada titik optimasi sebenarnya. Kalau toh gurunya top, bagus. Kalau waktunya 1 menit, nggak dapat. Ya kan? Demikian sebaliknya, kalau waktunya panjang, 24 jam taruhlah begitu. Tapi kalau gurunya nggak main juga nggak dapat apa-apa. Nah, disitulah ada titik optimasi, ada persyaratan exposure minimum yang diperlukan, dan ada efektivitas pembelajaran. Dua ini yang harus dikawinkan. Jadi bukan semata-mata memanjangkan waktunya. Karena kalau waktunya saja yang diperpanjang, tetapi efektivitas pembelajaran tidak dipertimbangkan, tidak dapat apa-apa atau kecil sekali lagi itu. Oleh karena itu, dua variabel ini yang harus dicari titik optimumnya. Jadi selain kualitas dari sang pendidik ini, mereka juga harus komit jika memang ini dijalankan juga, karena mereka berhadapan dengan anak didik yang juga mungkin pasti butuh kesabaran dan konsistensi dalam mendidik mereka. Kalau tadi yang disampaikan Mas Ansarullah Pananya terkait dengan karakter tadi itu, saya itu masih tidak tahu, mudah-mudahan, saya mohon maaf banyak lah kalau ini, apa yang sudah kami siapkan dulu, ya yang namanya K13 itu sangat syarat betul terhadap karakter, dan karakter itu bukan satu-satunya loh ya, karena yang kita inginkan itu 3 ini menjadi satu sekaligus, yaitu kompetensi attitude, sikapnya, yang ini biasanya direduksi menjadi karakter, ada kompetensi skills, keahliannya, dan ada kompetensi knowledge, pengetahuannya. 3 ini menjadi satu kesatuan utuh. Itu yang sudah kami siapkan. Sayangnya kan, tapi tidak boleh lah saya bicara. Kita bicara itu lain waktu aja nanti Pak. Ya, kita jeda sebentar Pak Asrorun. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Pemirsa jangan kemana-mana. Landstalk masih akan kembali usai jeda.